Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Antara Coding dengan Andra Mandai di sini. Oke teman-teman, pada video kali ini kita bakalan belajar script dasar JavaScript secara umum ya teman-teman. Jadi pada waktu lalu aku baca sebuah komen di halaman grup Facebook ya tentang JavaScript. Aku baru belajar React.js. Apakah aku harus belajar eh, JavaScript dasar dulu terlebih dahulu? Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Jawabannya otomatis ya, teman-teman. Eee, Library atau framework seperti React, Vue, atau Angular itu adalah library-nya JavaScript. Otomatis tidak salahnya dulu, teman-teman belajar dulu dasarnya JavaScript, karena mungkin itu bakalan membantu juga nantinya, pada saat teman-teman, menggunakan React dan Vue lah macamnya. Contohnya, umpamanya seperti ini, teman-teman mengendarai sebuah motor tapi bensinnya nggak ada. Jalan tetap jalan, cuman kan teman-teman harus mendorong, harus bersusah payah dan bercucuran keringat. Tapi kalau misalnya ada bensin ya tinggal gas dan boom jalan, gitu kan. Oke, kita langsung aja. Pertama yaitu yang teman-teman harus ketahui di JavaScript yaitu adalah console.log. Nah, console.log ini adalah metode untuk menampilkan teks atau objek ke dalam sebuah konsolnya JavaScript, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini aku udah membuat sebuah directory dan membuat dua buah file. Pertama itu ada index.html dan script.js. Nah, ini masih kosong ya. Nah, di HTML kita tinggal tambahkan dulu tagsnya ya, elemen-elemen HTML-nya. Ini berarti ini kita tutup saja. Teman-teman mau menggunakan editor lain juga sama kok. Jadi di sini kita panggil dulu src script. Karena di sebuah directory yang sama, kita panggil saja seperti ini. Ini kita ganti titelnya belajar dasar JS. Kita save. Oke, kita run dulu ya. Run live server. Oke, kita tutup lagi. Nah, sepertinya sudah. Kita tes. Halo. Oke, sudah. Kita hapus lagi. Kita save. Kita baru masuk ke script.js-nya. Nah, untuk menampilkan console.log-nya kita harus buka dulu di sini more tool-nya, ada developer tool. Oke, kita langsung aja console.log. Halo teman-teman. Kita save. Nah, otomatis bakalan muncul di sini teman-teman ya. Ntar kursor saya kok nggak muncul nih. Live review. Hmm, 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 hmm. Ini juga ini muncul. Bodo amat. Bodo amat lah, nggak muncul. Jadi otomatis di sini muncul ya teman-teman. Halo teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya yang kita pelajari adalah tadi saya bawa catatannya. Selanjutnya adalah konsol udah. Selanjutnya adalah itu variabel dan tipe data, teman-teman. Variabel dan tipe data. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi variabel di tipe variabel di JavaScript itu ada 3. Ada yang diawali dengan var, ada dengan let, dan ada dengan cons. Untuk var dan let itu kurang lebih sama, jadi nilainya bisa berubah-ubah. Jadi nilainya itu sementara, jadi bisa teman-teman ubah. Sedangkan yang diawali dengan cons itu nilainya tidak bisa berubah karena dia konstanta. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dan juga tapi antara let dan var ini juga ada perbedaannya teman-teman. Kalau var ini biasanya lebih barbar cara penggunaan variabelnya, sedangkan let itu lebih bagus lah buat digunakan di project nantinya. Karena dia tidak bisa dideklarasikan ulang, sedangkan var
Contoh di var ini di awal kita udah deklarasikan, terus di bawah kita deklarasikan lagi, otomatis bisa. Terus dia bisa digunakan secara global juga, sedangkan LED itu tidak. Jadi LED ini benar-benar dijagain. Oke, kurang lebih contohnya seperti ini. Contoh di sini ada LED, kita tadi var ya. Var itu ada nama, contoh di sini ada nama Andra. Terus kita deklarasikan lagi nama ini dengan nama Andri. Nah, di sini kita konsol aja. Konsol nama. Nah, jadi konsol ini juga bisa munculkan nilai dari variabel, teman-teman. Kita save. Nah, otomatis yang muncul di sini adalah Andri, teman-teman. Karena dia deklarasikan ulang di sini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan LED, ini otomatis muncul pesan error seperti ini. Karena uncaught syntax error identifier nama has already been declared. Karena ini sudah deklarasikan sebelumnya. Kecuali kalau teman-teman hapus deklarasinya, itu baru bisa. Nah, dan juga si var, ini kita balikin lagi, itu dia bisa dideklarasikan secara global. Contoh seperti ini. Ini kita bikin var lagi di sini. Var. Otomatis akan muncul Andri. Beda dengan LED. LED tidak akan muncul Andri. Ini kalau bikin, yang muncul di sini bakalan Andra. Karena dia tidak bisa dideklarasikan dimanapun, walaupun secara global. Oke. Nah, berbeda dengan cons. Nih, kita hapus. Cons nilainya pertama Andra. Terus aku mau rubah nilainya menjadi Andri. Ini kita save. Ini nggak bisa karena nilainya konstan, katanya. Konstan variable. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah tipe data. Secara umum tipe data yang kita gunakan di JavaScript itu adalah berbentuk string, number atau integer, terus ada boolean, terus ada array, dan ada objek juga. Contoh penulisannya seperti ini. Contoh let ada nama kita menggunakan string, terus ada umur kita gunakan number, terus ada let, contoh errornya true atau false, in false. Nah, boolean itu nilainya antara cuma 2, itu true dan false. Terus di sini ada array aja kita buat ya. Nah, array ini adalah kita ambil dari variabel aja, dari nama dulu. Nama array adalah sekumpulan data atau sekumpulan nilai yang dijadikan satu. Terus di sini ada umur tadi ya, umur, terus ada IR. Nah, dan juga array ini kalau kita ntar mau mengambil salah satu di dalamnya, di dalam array ini dimulai dengan nolls. Itu dinamakan dengan indeks. Indeksnya jadi nama ini nolls, ini 1, ini 2. Terus ada let obj atau objek ya. Objek cara penulisannya seperti ini, teman-teman. Ini ada nama, kita ambil juga di atas. Atau teman-teman mau tulis juga bisa seperti ini, Andri contoh. Terus ada umur, contoh kita ambil umur di atas. Sa juga, karena udah dideklarasikan di atas. Terus juga ada error, pesan error, contoh errornya RR di atas juga. Nah, ini kita coba konsol log semuanya. Ada nama, console.log, ada umur, terus ada console.log, ada year, console.log, ada AR, console.log, ada OMG. Nah, kita save. Nah, otomatis bakal muncul di konsol JavaScript kita. Jadi si konsol ini, teman-teman, fungsinya bisa munculin semua tipe data. Seperti ini jadinya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman udah masuk ke dalam mengerjakan sebuah aplikasi menggunakan JavaScript, biasanya log ini kita gunakan sebagai pengecekan dulu. Contoh teman-teman nge-get sebuah API. API itu teman-teman masukin ke dalam sebuah variable.
Sebelum teman-teman melakukan parse ke dalam aplikasi, contoh mau nge-for atau memindahkan ke table, itu teman-teman harus cek dulu kan, berarti ya otomatis teman-teman harus konsol dulu bentuk datanya gimana, indeksnya di mana, atau objek di mana, gimana cara kita memindahinnya ke elemen nantinya atau by dump. Oke, kurang lebih tipe datanya seperti ini teman-teman. Ini adalah array, ini adalah string, ini number, ini boolean, ini arraynya, dan ini objek. Objek ini bisa nge-getnya by objeknya. Ini ada nama, umur, dan Andri. Errornya false, umurnya 17 gitu. Nah, contoh tadi di sini yang array aku mau nge-get yang namanya saja, berarti dia indeknya 0, otomatis di sini muncul Andra. Nah, kurang lebih cara pengambilan datanya seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa asah lagi sendiri. Oke, lanjutnya yaitu kita biar nggak kelamaan nih videonya nih. Ini udah 11 menit. Oke, lanjutnya adalah variabel nama udah. Ini adalah operator. Jadi kita hapus dulu. JavaScript kita otomatis yang pertama itu adalah operator aritmatika yang biasa kita gunakan, yaitu kali, bagi, tambah, kurang untuk menjumlah atau mengurangkan atau mengali atau membagi sebuah nilai, dua buah nilai. Terus ada operator penugasan yang bisa sama dengan 1 tambah 2. Nah, sama dengannya itu adalah penugasan. Contohnya seperti ini. Ini adalah nilai total sama dengan ini adalah penugasan teman-teman. Yang ini penugasan. Terus di sini adalah 5. Nah, ini operator aritmatikanya. 5 dikali 2. Otomatis kita konsol itu adalah total. Otomatis nilainya 10. Ini dia muncul di sini adalah nilai 10. Nah, gimana kalau misalnya ada yang unik dari operator penugasan, teman-teman? Nah, operator penugasan bisa teman-teman bikin seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan si total ini sama dengan contohnya seperti ini ya. Kasarnya seperti total ini mau aku tambahin 5 lagi gitu. Otomatis kan nilainya 15. Ada cara yang lebih simpel yang teman-teman gunakan. Tinggal teman-teman bikin sini. Total tambah sama dengan 5. Ini kita hapus. Kita save. Otomatis dia jadi nambah 5. Atau mau tambahin 6 juga boleh. Otomatis jadi 16. Nah, atau mau kurangin juga boleh. Dia juga bisa kurang, tambah, kali lagi. Nah, serah teman-teman seperti apa. Selanjutnya adalah lanjut operator pembanding. Adalah operator pembanding. Nah, contoh di sini. Operator pembanding itu ada membandingkan dua buah nilai, dan return atau kembalian dari pembanding itu adalah true dan false, teman-teman. Bentar, kameranya miring lagi nih. Apa sih kamera? Jatuh lagi kamera. Oke. Jadi operator pembanding itu berarti harus ada dua buah nilai yang harus kita bandingkan, dan returnnya itu antara false dan true doang, teman-teman. Oke, ini. Jadi total sama dengan kita mau bandingin 2 lebih besar dari 1. Itu apa? True. Ya, otomatis nilainya true. Atau kalau 2 kecil dari 1, otomatis false karena salah. Oke. Otomatis seperti itu. Jadi operatornya itu ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Ini tanda datar. Ini tadi besar sama dengan, kecil sama dengan, terus ada sama dengan, 2 sama dengan 1 itu otomatis salah kan karena false. Nih, kalau ini tidak sama dengan berarti true. Karena dia memang 2 tidak sama dengan 1. Oke, kurang lebih seperti itu ya operator pembandingan. Terus operator logika. Nah, operator logika ini juga bersangkut paut dengan operator pembandingan. Jadi dia di sini kita punya dua buah nilai yang dibandingkan. Tapi kita punya lagi sebuah nilai. Jadi kita mau membandingkan 2 atau lebih nilai dengan pembandingan ya. Contoh di sini 2 tidak sama dengan 1 dan 2 itu besar dari 1. Berarti nilainya true karena dua-duanya true.
Kalau salah satunya false, ini bakal bernilai false. Contoh di sini 2 sama dengan 1. Karena salah satunya false, dia menjadi false. Oke. Operator logika itu ada sini. Ada N. N itu seperti yang di atas. Terus ada OR. OR itu seperti ini simbolnya. Oke, kita coba tambahin OR di sini. Jika 2 sama dengan 1, ini berarti nilainya false. Dan ini nilainya true. Ini kita save. Ini otomatis nilainya true. Karena salah satunya aja true, dia bakalan true teman-teman. Itu berbedanya dengan N. Nah, ini yang N, ini yang OR. Oke, kita lanjut. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke, kita hapus dulu, sesi percabangan. Percabangan itu atau conditional statement. Nah, kita bilang seperti if else, if else. Oke, bagaimana cara penulisannya di JavaScript? JavaScript kita tulisnya seperti ini. Kasih ini if. Enggak, kita punya nilai dulu deh. Let nilai sama dengan, contoh teman-teman punya nilai 54. Oke. Di sini kita bikin, jangan deh, enggak tinggian lah. 74 lah. Nah, jika nilai, nah ini tadi, nilai tadi itu nilainya di bawah 50 atau di bawah sama dengan 50, kecil dari 50, teman-teman mendapatkan konsol nilainya itu adalah C. Nah, pas kita save ternyata tidak muncul apa-apa di sini. Karena nilai teman-teman 75. Kalau kita bikin 40 baru muncul C di sini. Oke, kita balik lagi 75. Nah, berarti kita mempunyai lebih dari satu kondisi. Berarti di tempat ini kita punya dua kondisi. Kalau kita mempunyai dua kondisi, kita tambahin else saja. Ini kita konsol lagi di sini dan lognya adalah nilainya contoh B. Kita save. Otomatis yang muncul adalah nilai B. Oh, ternyata kita yang punya lebih dari dua kondisi. Bagaimana caranya? Otomatis kita tambahin aja di sini. Ini if, tambah lagi kondisinya di sini, nilai. Kita mempunyai dua, kita gunain operator logika di sini teman-teman ya. Operator pembanding dan operator logika. Ini di atas 50 dan nilai ini, nah di bawah sama dengan 70 atau 75 deh. Itu baru mendapat nilai B. Nah, di bawahnya baru kita else lagi. Ini konsol nilainya dapat A. Kita save. Nah, otomatis di sini dapat B. Tapi kalau misalnya nilainya 80, dapatnya nilai A. Kalau nilainya 50, dapatnya C. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Cara percabangan. Dan ada lagi percabangan dengan menggunakan switch. Oke, ini kita menggunakan if. Oke, selanjutnya oke. Tadi ini percabangan ya. Oh ya, percabangan ini. Oh, ada lagi yang unik di JavaScript. Percabangan di JavaScript teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya conditional ternary operator. Jadi lebih simpel lagi jadinya seperti ini teman-teman. Contoh di sini let nilai sama dengan jika nilai tadi ya, nilai besar kecil sama dengan 50, nilainya itu berarti C. Dan else-nya itu adalah B. Contoh ya. Ini kalau kita save error karena di atas sudah deklarasikan nilai tadi. Jadi di sini kita rubah menjadi total. Jangan deh, hasil aja lah. Ini kita komen dulu ya. Nah, kita konsol di sini si hasilnya. Nah, otomatis keluar C teman-teman, karena nilai di sini 50. Coba di atasnya berarti 60, otomatis nilainya B. Dan lebih simple, satu garis doang jadi seperti ini. Atau bisa ditambahin lagi kondisinya seperti ini teman-teman. Tambahin aja kondisinya di sini.
kondisinya nilai, kita copy aja ini. Nah, copy, paste. Ini nilainya adalah B. Nah, ini nilainya A. Save. Kasih nilainya B. Karena 75 ke bawah ya. Ini bikin 80 aja deh. Kan nilainya A. Ini nggak kelihatan ya? Bentar. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ternary operator kondisional atau percabangan menggunakan ternary. Katanya sih begitu. Lebih simpel mana? Yang ini apa yang ini? Ya otomatis yang ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan. Bagaimana cara penulisan codingan perulangan di JavaScript? Ini kita hapus aja dulu. Jadi contohnya kita mau melakukan perulangan dari angka 1 sampai angka 10. Caranya begini. Kita tulis dulu for seperti biasa, dan bahasa PHP pun juga begini. Kita deklarasikan dulu variabel i dengan nilai 1. Terus jika i ini kecil sama dengan 10, maka i plus. Nah, ini juga penugasan teman-teman. Operator penugasan ya. Jadi setiap plus ini berarti si nilai i ini ditambahin 1. Kalau minus begini, si nilai i-nya dikurangin 1. Buka kurung kerawal, buka kurung kerawal, tutup. Kita tinggal konsol .log di sini variabel i-nya. Terus kita save. Otomatis muncul di sini 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Oke. Oke, for ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Itu adalah function. Cara penulisan function ada 2 buah ya di JavaScript ini. Tapi sebelum itu, fungsi function ini apa sih sebenarnya gitu. Di function ini adalah sebuah cara kita mendefinisikan sebuah codingan, membuatnya sekali, cuman bisa digunakan berkali-kali contohnya. Contoh di sini let call 1 contoh sama dengan 1 ditambah 1. Terus ada let call 2 sama dengan 4 dikurang 5 contoh. Nah, atau sampai seterusnya, teman-teman buat banyak nih. Nah, bagaimana kalau kita bikinkan ini jadi function nih? Nah, ininya jadi function aja nih. Bagaimana cara penulisan functionnya seperti ini? Kita buat dulu function call aja ya nama functionnya. Terus ada n1 nilai pertama, ada opt ada n2 karena kita mau mengkalkulasikan 2 nilai. Oke, terus ada return aja di sini, return. Kita pakai eval untuk merubah nilai di atas menjadi number ya. Terus n1 penghubung, operator penghubung. Kalau di string dia jadi penghubung teman-teman, tambah ini. Ini opt. Terus n2 di sini. Nah, save. Oke, bagaimana cara memanggil call ini? Teman-teman bisa langsung tuliskan call ini di call nilai berapa yang mau ditambahin nih. Contoh tambah kurang atau kali nih. 4. Ini stringnya, ini operatornya kurang aja deh, 4 dikurang 2 contoh. 2. Hasilnya berapa? Kita save. 4 kurang 2 hasilnya 2. Atau kita kalikan coba. Kita kali. Jadi kan teman-teman nggak perlu lagi nulis banyak-banyak sampai bawah duduk ngulang-ngulang. Nah, di sini cuma kita bisa sekali mendeklarasikan, kita bisa memanggilnya berkali-kali. Oke, atau teman-teman bisa bikin dulu variabelnya di sini, hasil contoh dengan call 4 dibagi, jangan deh, kali aja deh, kali 20 contoh. Nah, di sini di lognya, konsol lognya kita panggil hasilnya aja, variabelnya aja. Otomatis hasilnya 80. Oke. Terus ada lagi function, cara penulisan function seperti ini. Cons call 2 aja kita kasih ya. Ini kita copy aja deh. Oh, janganlah. Bisa cara penulisan seperti ini, jangan copy.
Ini ada N1 juga, ada OPT juga, ada N2 juga. Terus di sini sama dengan tanda panah, buka kurung scroll, buka kurung tutup. Nah, ininya baru kita copy. Cara penulisannya seperti itu. Nah, di sini kita tambahin aja, panggil call2 aja ya. Dengan yang sama kita save. Nah, otomatis hasilnya sama. Ini kita ganti jadi 10 contoh. Hasilnya 200. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Cara penulisan function di JavaScript. Oke, next selanjutnya yang terakhir ya. Kita bakalan buat belajar sedikit HTML DOM atau Document Object Module. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman udah masuk ke React dan sebagainya, library tersebut, mungkin DOM ini udah include ke dalam aplikasi library-nya. Jadi nggak terlalu digunakan kalau teman-teman udah membuat aplikasi dengan React. Cuman kalau misalnya teman-teman membuat aplikasi dengan PHP dan masih menggunakan interaktif menggunakan JavaScript, otomatis ini teman-teman harus bisa menggunakannya. Contoh kasus seperti ini, kita langsung aja. Oh, sebelumnya kita cari tahu dulu fungsi dari DOM ini apa nih. Nah, jadi DOM ini dia bisa merubah atau menghapus semua elemen di dalam HTML atau atribut di dalam HTML. Dan dia juga bisa membuat style CSS juga. Dan pokoknya dia juga bisa membuat elemen baru di pack kalian nantinya. Pokoknya dia bisa mengabrak-abrik lah elemen di HTML kalian. Ya, kurang lebih seperti itulah fungsi si JavaScript ini. Jadi membuat tampilan website kita lebih interaktif. Oke. Kita save dulu yang ini tadi kita hapus. Pertama yang harus kita lakukan di sini adalah contoh di sini kita mau buat kalkulator sederhana ya teman-teman. Di sini ada kita bikin input, terus ada tipenya otomatis text, terus ada kita pakai ID aja, ID-nya nih N1, tutup, terus ada di sini select, no, ini jangan disable, ini kita kasih ID-nya obj. Nah, dalamnya optionnya sini ada tambah dulu ya. Kita copy sebanyak 4 kali aja. Terus di sini kita ganti menjadi ini bagi ini kali. Terus di ini kita copy aja, di bawah ada nilai 2, ini nilai 2. Terus ada tombol ya, button. Kita pakai ID juga. ID-nya di sini btn prs saja. Button proses maksudnya. Terus ini kalkulasi. Oke. Terus di sini kita bikin elemen div dengan ID, jangan ID, kelas lah. Kelas hasil. Nah, kita mau masukin hasilnya di sini. Nah, nanti kita mau bikin HTML-nya di sini. HTML-nya. Kita mau bikin hasilnya di sini. Ini kita pakai hasil. Oke, bagaimana caranya? Nah, kalau begini kan yang hal-hal yang unik ini kan di HTML nggak bisa teman-teman lakuin nih. Nah, otomatis teman-teman harus balik ke JavaScript. Nah, kalau teman-teman buat ini di PHP juga bisa. Cuman teman-teman harus reload. Kalau script JavaScript teman-teman nggak perlu reload back. Nah, gitu sih. Oke. Pertama di sini pada saat button ini diklik, lakukan kalkulasi antara input ini dengan input N2 ini menggunakan operatornya ini. Jangan OBJ lah, OPT lah, operator. Oke, berarti kita panggil dulu dokumen. Ini DOM-nya seperti ini nih. Dokumen get element by ID. Tadi itu nama ID-nya adalah btn prs, terus add event listener. Metodenya apa? Metodenya klik. Oh, sorry, klik. Terus di sini ada function. Nah, baru setelah ini diklik, kita coba dulu. Selain alert, saya juga sering menggunakan untuk mencoba pakai sering console log. Saya juga biasa menggunakan alert untuk mencoba. Masuk contoh. Kita save, pas diklik, tik. Nah, masuk alert. Kadang iseng-iseng
nggak males buka console log di sini, aku bikinnya alert aja. Alert ini banyak fungsi juga teman-teman, bisa bikin konfirmasi yes or no juga sih. Kayak teman-teman pelajari dasarnya dulu JavaScript biar asik. Oke, di sini kita nge-get dulu nilai N1 dan operatornya sampai nilai N2-nya. Oh, pesawat lewat. Oke, di sini kita N1 sama dengan dokumen .get element by ID. Di sini tadi kita ambil nilai N1-nya, terus ada kita get value-nya. Apa ini? Nah, ini kita copy aja biar cepat. Ting, copy, paste. Ini kita tadi OPT, ini kita jadiin N2. Baru kita bikin kalkulatornya. Let hasil sama dengan N itu pakai eval tadi. Kita pakai eval N1. Ini ada OPT N2. Terus di sini baru kita dump lagi dokumen dot. Nah, di sini kita pakai query selector. Walaupun sebenarnya teman-teman karena tadi kita pakainya kelas ya. Di sini kita mau ambil elemennya pakai kelas. Sebenarnya bisa nih get element by class name. Nah, di sini kita gunakan query selector. Query selector. Kalau untuk kelas itu diawali dengan titik. Kalau ID diawali dengan tanda pagar seperti ini. Karena tadi kelas, berarti nama kelasnya hasil. Nah, itu kita inner HTML langsung, terus dari hasilnya kurung. Oke, kita coba. Contoh di sini kita melakukan 4 kali bagi kali 2. Hasilnya 25. Tambah 5 tambah 2. Kenapa 10? Yang salah kayaknya deh. Kali. Oke. Ntar kita save dulu. Contoh di sini 5 tambah 2. 10 dong. Kali 5 kali 2. Salahnya di mana? Karena ini N1 sama N1. N2 dong. N2. Save. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dikali 2 sama dengan 10. Dikurang 2 sama dengan 3. Dibagi 2 sama dengan 2,5. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi aplikasi atau video kita. Sudah juga ya. Oke teman-teman, itu tadi aplikasi bukuan. Oke teman-teman, itulah tadi bentuk coding JavaScript secara umum ya. Nah, mungkin bisa menambah wawasan atau basic ilmu teman-teman yang lagi belajar JavaScript. Mudah-mudahan membantu. Oke, sekian dulu video kali ini. Dan aku Andra di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di komen, di like ya. Dan kalau pengen menanya bisa ditulis di komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bobok.